Terima kasih Dr. Somayana. Pada siang hari ini saya mendapatkan tugas membawakan materi mengenai recent update ankylosing spondylitis dan peranan adalimumab atau anti-TNF. Terima kasih juga kepada PT Ebat yang sudah mensponsori acara pada siang hari ini. Nah, saya mendapat tugas yang kedua mengenai anti-TNF ini pada ankylosing spondylitis. Tadi Prof. Wibowo sudah menjelaskan panjang lebar bagaimana peranan dan bagaimana penggunaan anti-TNF yang merupakan agen biologik pada pasien-pasien autoimun. Jadi sudah sebagian besar tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Wib, jadi saya lebih ringan dalam membawakan materi ini. Nah, kita membawakan materi mengenai ankylosing spondylitis. Kita ketahui bahwa ankylosing spondylitis ini merupakan penyakit autoimun sistemik dengan manifestasi di tulang belakang, di mana pada pasien dengan ankylosing spondylitis ini akan berakhir dengan bambus spine, yang pada ronsen kita bisa lihat adanya fusi antara ruas tulang belakang atas ke bawahnya, sehingga nanti kelihatan seperti gambaran pada ruas-ruas di bambu. Ini mengapa penyakit ini disebut dengan bambus spine. Nah, apa sebenarnya ankylosing spondylitis? Tadi Prof. Wib sudah membicarakan mengenai IBD, saya mendapatkan tugas mengenai ankylosing spondylitis. Kalau kita lihat asal muasal daripada penyakit ini, ankylosing spondylitis ini adalah merupakan suatu bagian, salah satu bagian dari penyakit yang kita kenal dengan spondyloartropati, di mana pada klasifikasi terbaru di sini spondyloartropati ini ankylosing spondylitis merupakan penyakit yang utama. Tadi Prof. Wibowo sudah membicarakan mengenai IBD, dan apabila IBD ini bermanifest di dalam sendi, kita kenal dengan nama enteropati arthritis. Jadi IBD dengan ankylosing spondylitis ini merupakan suatu dasar penyakit dengan unsur dan spesifikasi yang hampir sama yang kita kenal dengan spondyloartropati. Nah, tadi Prof. Wib sudah membicarakan mengenai IBD, saya akan melanjutkan dengan ankylosing spondylitis. Untuk bisa mencegah agar penyakit ini tidak progresif dan tidak terjadi bambus spine, kita harus bisa mendeteksi dini. Apa yang harus kita lakukan agar bisa mendeteksi dini? Kita harus melihat pintu masuk daripada diagnosis penyakit ini, di mana pintu masuk adalah adanya tanda-tanda yang kita kenal dengan inflammatory back pain. Apa itu inflammatory back pain? Inflammatory back pain itu merupakan suatu nyeri pinggang bawah yang terjadi kronis lebih dari 3 bulan, di mana spesifiknya itu justru nyeri pada tulang belakang ini terjadi justru lebih banyak setelah istirahat atau dalam keadaan istirahat. Pada laki-laki umumnya dengan usia onset kurang dari 45 tahun, kita harus curigai ini adalah merupakan spondyloartropati. Apa gejala lainnya? Gejala lainnya adalah adanya artritis perifer, di mana artritis perifer ini yang spesifik yaitu adanya unilateral, jadi hanya satu bagian daripada kaki, misalnya di ankle kiri atau di ankle kanan, predominan di ekstremitas bawah dengan adanya enthesitis ditumit dan adanya daktilitis. Ini adalah merupakan gambaran khas daripada artritis pada spondyloartropati. Gambaran yang sangat, kalau ketemu gambaran artritis perifer dan adanya inflammatory back pain, untuk menegakkan diagnosis sangat simpel, cukup dengan melakukan diagnosis dengan penunjang ronsen pelvis. Dari ronsen pelvis kita bisa melihat adanya sacroiliitis. Jadi sendi antara sakrum dan ilium ini kita lihat apabila ada keradangan, apa itu grade 1, grade 2, grade 3 atau grade 4. Di sini kita akan bisa menegakkan suatu diagnosis menurut kriteria New York 84. Di sini adanya inflammatory back pain atau keterbatasan gerak vertebra atau penurunan ekspansi daripada rongga dada. Salah satu klinis ini muncul, kita akan lakukan pemeriksaan ronsen dari pelvis. Apabila terdapat sacroiliitis bilateral grade 3 atau 4 cukup unilateral, sedangkan kalau 2-4 dengan bilateral, apabila kriteria klinis dan kriteria radiologis ini muncul, kita sudah bisa menegakkan diagnosis sebagai suatu ankylosing spondylitis. Nah,
Apa yang harus kita lakukan dalam penata laksanaan pasien dengan ankylosing spondylitis ini? Hal yang paling penting kita lakukan pada ankylosing spondylitis adalah untuk mencegah tidak terjadinya bambu spine. Di sini kita harus mengidentifikasi adanya 3 hal di sini, yaitu disease activity, structure damage, dan disability. Untuk disease activity kita harus mereduce adanya nyeri, kemudian dengan mengurangi gejala nyeri yang berkepanjangan dan sangat berat di tulang belakang. Kemudian untuk mencegah adanya disability, untuk menurunkan daripada disability di sini dengan memperbaiki kualitas hidup daripada pasien tersebut. Sedangkan struktur damage di sini kita harus lakukan dengan menyetop terjadinya formasi tulang baru pada pasien dengan ankylosing spondylitis. Apa yang harus kita lakukan di sini? Kalau kita berpedoman pada guideline, kita selalu berpedoman pada guideline yang dikeluarkan oleh ACR, yaitu American College of Rheumatology. Di sini tadi juga sudah dijelaskan bagaimana peranan daripada biologic agent di sini. Kalau berpedoman pada rekomendasi yang dikeluarkan oleh American College of Rheumatology dari tahun 2015, kemudian 2019 disempurnakan lagi. Di sini ada beberapa hal yang ditekankan di sini, bahwa pasien dengan ankylosing spondylitis non radiografik hampir sama penanganannya dengan ankylosis yang dengan aksial. Di sini peranan anti TNF dikemukakan di sini, bahwa TNF memiliki peran yang sentral. Kemudian sulfasalazine boleh dicoba apabila ankylosing spondylitis ini melibatkan sendi-sendi perifer. Ya, karena kita bisa lihat di sini bagaimana penata laksana holistik berdasarkan ACR ULAR tersebut. Di sini non-farmakologi memiliki peran yang penting di pilihan terapinya, yaitu berupa edukasi dan latihan fisik. Kemudian NSAID di sini sangat individual, peranannya di sini merupakan lini pertama daripada penanganan dengan pasien ankylosing spondylitis. Kemudian DMARD tambahan yaitu sulfasalazine sebagai pilihan, sedangkan biologic agent di sini adalah anti TNF. Dan modalitas terakhir yaitu pembedahan. Dan ada beberapa pasien ankylosing spondylitis juga disertai dengan gejala-gejala ekstra artikuler, seperti misalnya di mata terjadi uveitis. Di sini kita juga harus bekerja sama dengan ophthalmologis, kemudian di jantung dengan kardiologis, kemudian kalau ada kelainan berupa sacroiliitis di sini, kalau ringan sedang bisa kita coba dengan steroid intraartikuler, intralesi di sana. Kalau yang berat kita kerjasama dengan ortopedi untuk melakukan hip replacement di sini, yaitu total hip replacement. Kemudian kalau terjadi kelainan di daktilitis kita coba infiltrasi dengan steroid. Kemudian kalau pasien itu dengan artropati, steroid intraartikuler memiliki peran. Sedangkan pada tendinitis di sini peranan daripada injeksi intralesi sangat baik pada penanganan dengan pasien dengan ankylosing spondylitis. Nah, kalau kita lihat sebelum melakukan penata laksanaan, kita harus tahu dulu faktor prognostik apa yang harus kita nilai. Di sini misalnya usia makin muda onset munculnya, biasanya prognosisnya lebih buruk. Kemudian jenis kelamin pria, artritis panggul, ditemukan adanya LED yang tinggi, tidak respon dengan NSAID, terjadi limitasi dalam pergerakan lumbal, adanya daktilitis, adanya oligoartritis, ini merupakan prognosis yang buruk. Kemudian yang berikutnya latihan fisik di sini. Nah, latihan fisik pada ankylosing spondylitis memiliki peran yang sangat sentral sekali di sini. Di sini kita harus mempertahankan posisi tubuh yang baik sehingga tidak terjadi kerusakan damage di sini. Kita memilih tidur dengan posisi bantal yang tipis, kemudian olahraga yang teratur dengan berbasis pada olahraga fisik untuk mencegah terjadinya fusi di sini. Kemudian terapi farmakologis di sini, NSAID merupakan terapi pilihan yang pertama sebagai first line drug di sini. Sulfasalazine boleh dicoba kalau melibatkan sendi perifer, sedangkan DMARD yang lain seperti MTX, azathioprine, cyclophosphamide, MMF saat ini sampai belum terbukti secara klinis bermanfaat. Sedangkan steroid sistemik atau lokal hanya boleh digunakan kalau terjadi flare yang berat. Nah, obat baru anti TNF di sini terbukti memperbaiki ROM spinal pasien dan nyeri sendi dan juga menghambat terjadinya progresivitas. Nah, algoritma dari ACR ini tetap menggunakan kita memiliki dua
term di sini, yaitu apakah aktif pasien tersebut atau sudah stabil. Kalau yang aktif, first line gerak pada pasien adalah NSAID dan latihan fisik. Kalau seandainya ini tidak berhasil, baru dilanjutkan dengan anti-TNF. Dan kalau anti-TNF gagal sebagai lini kedua, lini ketiga boleh dipilih anti-TNF yang lain atau menggunakan anti-interleukin 17 sebagai pilihannya. Nah, kalau seandainya pasien tersebut sudah dalam keadaan stabil, NSAID itu diberikan secara intermittent, jadi kalau nyeri baru diberikan, sedangkan kalau tidak diberikan, sedangkan physical therapy tetap menjadi pilihan yang paling penting untuk mencegah terjadinya flare daripada kasus tersebut. Kemudian guideline lain yang dikeluarkan oleh Eropa di sini dari ASAS dan EULAR, bagaimana penata laksanaan ankylosing spondylitis, kalau secara prinsip tetap hampir sama dengan yang dikeluarkan oleh ACR, di mana dari klinikal ini kita harus memberitahukan kepada semua pasien memberikan edukasi untuk latihan yang teratur, kemudian stop merokok, dan physical therapy ini adalah merupakan hal yang harus dilakukan di awal. Sedangkan untuk pemberian NSAID dicoba 2-4 minggu, kalau seandainya ada respon membaik pasiennya, nyerinya berkurang, dilanjutkan sampai terjadi inaktif pada pasien tersebut. Sedangkan kalau dalam waktu 2-4 minggu tidak ada perubahan sama sekali, nyerinya masih sangat berat, kita masuk ke fase 2. Pada fase 2 ini kita melihat apakah melibatkan sendi perifer apa tidak. Kalau melibatkan sendi perifer, boleh dicoba dengan menggunakan sulfasalasin, sedangkan kalau seandainya pure hanya spinal saja, langsung ke biologik DMARD. Di mana pilihan terapi pada biologi DMARD ini adalah anti-TNF. Kemudian sekarang dengan adanya COVID sekarang ini, bagaimana penanganan pasien ankylosing spondylitis pada masa COVID ini? Kalau seandainya pasien ankylosing spondylitis terinfeksi virus dan didiagnosis sebagai COVID. Di sini American College of Rheumatology mengeluarkan rekomendasi kalau seandainya gejalanya ringan, di sini obat-obat hidroksikloroquine, sulfasalasin atau NSAID yang setelah dikonsumsi oleh pasien tetap harus dilanjutkan, tetapi kita harus menghindari obat-obat imunosupresan kuat seperti MMF, azathioprine ataupun anti-TNF. Sedangkan kalau berat, pasien dengan COVID berat dan sudah terjadi gangguan di respirasi, NSAID sebaiknya dihentikan dan biologic agent diganti dengan anti-interleukin 6. Di sini juga karena sangat evidennya juga bagus untuk infeksi COVID-19 ini. Nah, kenapa anti-TNF? Tadi sudah dijelaskan apa itu anti-TNF oleh ProWeb, jadi saya tidak akan membahas lagi bagaimana persiapan, apa yang harus dipersiapkan, tapi saya akan fokus kepada anti-TNF pada ankylosing spondylitis. Dasar daripada ankylosing spondylitis mendapatkan anti-TNF karena dari hasil studi biopsi di sini dikatakan bahwa pada sakroiliaka yang dilakukan biopsi di sini, ternyata kandungan daripada TNF alpha mRNA ini sangat tinggi sekali, dan kemudian dari patogenesis daripada ankylosing spondylitis ini juga TNF memiliki peran yang sangat sentral. Kita ketahui ada anti-TNF berupa adalimumab, etanercept, dan infliximab, tadi sudah dijelaskan juga. Di sini juga mempunyai evidence yang cukup bagus dan penggunaan jangka panjang juga termasuk safety di sini. Dan obat-obat anti-TNF yang sudah beredar di Indonesia seperti etanercept, adalimumab, golimumab, infliximab, ini ada 4 anti-TNF yang sudah beredar di Indonesia. Dan bagaimana memilih? Tadi Prof. Wibawa sudah menjelaskan mengenai Crohn disease, itu di sini evidence daripada adalimumab sangat baik, kemudian pada spondyloarthropathy yang lain sangat efektif juga. Jadi kita memilih anti-TNF ini adalimumab sebagai pilihan pertama pada pasien-pasien dengan spondyloarthropathy ini. Dan kalau kita lihat dari evidence dari Atlas tadi di sini merupakan studi yang sangat cukup besar untuk pasien dengan ankylosing spondylitis yang melibatkan 315 pasien. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu yang mendapatkan placebo 107 orang, sedangkan adalimumab 40 mg itu 208. Diikuti dari mulai start
penelitian dibukti selama 12 minggu dan 24 minggu. Dengan hasil bahwa pada penggunaan adalimumab yang dinilai selama 12 minggu signifikan lebih bagus dibandingkan dengan placebo dengan menggunakan asas 20, asas 50, dan asas 70, dan lebih bagus secara signifikan berbeda, yaitu P kurang dari 0,01. Begitu juga untuk 24 minggu juga lebih bagus. Kemudian dari studi ini juga dievaluasi yang mendapatkan adalimumab setelah penggunaan dari minggu pertama sampai minggu ke-12, kemudian 1 tahun pertama, kemudian diikuti selama 5 tahun secara konsisten, secara signifikan, stabil pasien tersebut dalam posisi yang inaktif. Jadi adalimumab ini untuk long term diikuti selama 5 tahun pada pasien dengan ankylosing spondylitis sangat bagus, sangat baik penggunaannya. Kemudian modalitas yang lain seperti pembedahan, ini merupakan suatu metode yang merupakan pilihan yang terakhir. Yang disarankan, total hip replacement disarankan kalau terjadi osteonekrosis berat. Kemudian total knee replacement juga kalau terjadi kerusakan sendi lutut yang berat. Sedangkan osteotomi servikal dan lumbal pada rekomendasi terbaru tidak disarankan lagi. Nah, dari presentasi tersebut dapat saya simpulkan bahwa pada pasien dengan ankylosing spondylitis harus dilakukan terapi secara komprehensif di sini, di mana penggunaan DMARD konvensional sulfasalasin boleh dicoba pada gejala yang melibatkan sendi-sendi perifer, dan untuk sendi aksial sulfasalasin ini tidak bermanfaat secara signifikan. Terapi fisik dan NSAID merupakan modalitas utama pada ankylosing spondylitis, sedangkan anti-TNF dalam hal ini adalimumab memiliki efektivitas yang sangat baik pada ankylosing spondylitis, dan untuk penggunaan jangka panjang juga sangat efektif pada ankylosing spondylitis untuk menghambat kerusakan dan fusi yang terjadi pada ankylosing spondylitis. Dalam penelaksanaan manifestasi ekstraartikuler harus melibatkan disiplin ilmu yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu kami kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih.